Saudara-saudariku yang terkasih, siapa yang mengira kalau hujan kemarin yang deras itu mengakibatkan banjir bandang yang hebat di Sumatera Utara, bagian Tenggara. Gak ada yang tahu toh. Kita yang jauh dari sana mungkin hanya beritanya dilihat medsos atau di koran atau di televisi yang terus-menerus. Bencana alam aja nggak ada yang tahu ya. Dan itu persis seperti yang dikatakan Tuhan pada hari ini. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Saudaraku yang terkasih, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengawali masa Advent. Ya, seringkali akhir-akhir ini banyak pertanyaan. Bolehkah kita merayakan Natal pada tanggal 1 Desember? Gitu ya. Kenapa kok harus menunggu 4 minggu sampai nanti kita merayakan Natal? Nah ini. Memang gereja kita Katolik itu bukan gereja yang suka hingar-bingar tok. Ya, suka perayaan. Kalau mau dibuat perayaan ya sekarang sudah laku Natal yo. Jingle sampai sekarang ya sudah dipasang hiasan Natal sampai. Tapi apa maknanya? Justru perayaan itu menjadi kuat kalau kita mendalaminya. Kita menyiapkannya dengan baik. Akan apa yang kita rayakan itu? Ya. Oh sudah jelas Romo yang dirayakan jelas, ya kan? Kan jelas yang dirayakan. Tanggal berapa kan jelas nanti. Tanggal berapa? 25 Desember. Wes gak akan meleset itu ya. Pokoknya 25 Desember nanti 24 malam Anda ke sini pasti di gerejanya sudah berubah. Ya, pasti kurnya sudah sudah berubah. Yang datang juga ya pasti lebih banyak lagi. Ya. Ada gua Natal, ada kandang Natal, itu. Kedatangannya jelas. Tapi itu kedatangan historis yang dulu pernah terjadi dan kita rayakan lagi. Nah, kedatangan itu mau kita rayakan lagi dengan menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Apa yang disiapkan? Nah, ini persoalannya. Yang disiapkan kita tidak hanya melihat nanti Natalnya ini, makanya panitia Natal jangan hanya melihat tanggal 24, 25-nya itu tadi, nanti bagaimana ya, kadang kita bingung di situ. Liturginya bagaimana ya, Romo nanti gimana, Romonya tamu sudah ada atau belum, siapa Romonya, jadwalnya bagaimana. Nah itu ya. Atau malahan beberapa keluarga nanti liburannya kemana. Nah ini mau perayaan tadi disiapkan liburannya ya, tiketnya sudah di booking dari tahun yang lalu ya, pada Adventnya belum dilalui. Yang kita atau yang gereja ajarkan adalah persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan pada akhir zaman nanti. Jadi dua misteri yang dirayakan. Secara liturgis kita mengikuti nanti Advent pertama, kedua, ketiga, keempat seperti yang dilambangkan dengan lilin ini. Nanti ketika Advent ketiga itu mulai ya, ini yang merah muda, ini yang pink ini, berarti sudah dekat. Tinggal satu lagi kemudian hore gitu ya, Natalnya sudah dekat ya. Itu perayaan
liturgi yang mengenangkan kembali peristiwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Dan kita dibawa di sini, gereja mengajak kita untuk merenungkan atau memikirkan, menyiapkan kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Cik adoe Romo yang dipikir gereja Katolik itu ya. Kita masih hidup sekarang. Gerejanya belum dadi ya toh. Kok sudah mikir akhir zaman. Akhir zaman kita siapkan hari ini. Memang ya, gereja kita itu gereja yang paling visioner ke depan. Gereja yang memandang tidak hanya saat ini atau masa lalu, tapi kita ke depan, kita akan masa depan kita yang lebih baik, masa depan yang lebih dipersiapkan. Itu intinya pada hari ini ya. Pada zaman Nuh itu banyak orang yang tidak buat persiapan. Hanya Nuh seorang diri yang mendengarkan suara Tuhan. Nuh, buatlah bahtera. Ya. Buat bahtera itu berarti membuat persiapan, menyiapkan perahunya. Ya. Meskipun banyak waktu itu orang mengejek Nuh ya, kisahnya kan gitu ya, kalau saya ingat sekolah minggu itu. Nuh itu diejek oleh tetangga-tetangganya, orang-orangnya. Ngapain rumahnya di gunung kok buat buat kapal, buat perahu. Nyatanya hari ini betul ya, di Sumatera sana butuh perahu, butuh bahtera untuk menyelamatkan, butuh perahunya tim SAR ya, butuh apa. Kalau hidup biasa kita wis ngapain kita ya, anak-anak muda ngapain mah kok rajin pelayanan, ngapain kok misa terus ya, ini para kategumen ini ya, ngapain ya. Itu orang yang tidak sadar, dia tetap tertidur. Maka bacaan kedua mengingatkan kita dengan sangat lebih baik lagi ya. Ini adalah saatnya kita terbangun dari tidur. Ya. Keselamatan sudah dekat pada kita pada waktu kita mulai baru percaya. Ya, Anda yang baru percaya sekarang menjadi katekumen, keselamatan semakin dekat denganmu. Maka bangunlah dari tidurmu. Apa artinya bangun dari tidur? Kenakanlah perlengkapan senjata terang. Nah ini senjata terang. Apa senjata terang itu? Sentolop. Ya. Terang. Iya. Kalau ngomong sentolop ya, artinya apa untuk menerangi hidup kita? Ya firman. Sabda Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi apa? Pelita bagi, ayo katekumen. Firman-Mu pelita bagi, ayo. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah itu, kenakanlah senjata terang itu, kenakanlah firman itu sekarang ini, supaya kita bangun dari tidur. Jangan terus terlena ya. Orang yang tidak hidup dalam firman, dalam terang, terlena hidupnya. Dan tadi dikatakan juga, di mana di situ ada dua orang, yang satu diambil, yang lain ditinggalkan. Apa artinya yang satu diambil itu?
Mereka sudah siap masuk menyambut kedatangan Tuhan. Yang lain ditinggalkan. Mereka yang siap, ayo segera masuk. Yang lain ditinggalkan. Ya, jangan lagi hiduplah dengan sopan. Nah ini seperti pada siang hari. Kalau malam hari apa enggak sopan ya? Ya. Yang jelas pokoknya dalam terang. Maksudnya bukan malam seperti kita hidup malam enggak, tapi dalam terang. Semuanya dalam keterbukaan, dalam kejujuran terang itu. Hiduplah dengan tanpa topeng, apa adanya. Jangan pesta pora dan kemabukan, ya. Pesta boleh tapi pora enggak boleh gitu ya maksudnya ya. Silakan pesta. Ya, tapi jangan berfoya-foya untuk pesta. Kalau pesta, ya toh, ini kebiasaan ya. Kalau sudah minum, ya itu ya. Sedikit ada temennya bawa lagi sedikit, bawa lagi, namanya lari nanti itu ya ya, pesta mora dalam kemabukan ya. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Nah ini juga, inilah senjata terang itu. Ini hanya bisa dijalani atau dihidupi dengan orang-orang yang membawa senjata terang itu. Ya. Tanpa terang, tanpa firman Tuhan yang menjadi pelita bagi langkah, terang bagi hidup, tidak bisa. Tidak bisa orang menyiapkan diri dengan baik, tanpa itu tidak bisa. Orang tetap akan tertidur. Orang tetap akan terlena dengan perjalanan hidupnya. Maka inilah sebenarnya makna dari kita menyiapkan kedatangan Tuhan pada akhir zaman itu. Sekali lagi bukan waktunya, kapan waktunya. Banyak orang terlena itu. Ya buktinya ya sudah akhir-akhir ini. Mengapa banjir itu bisa terjadi? Oh Tuhan yang menjatuhkan hujan dari, ya kalau air saja enggak apa-apa, tapi masalahnya kayu gelondongan, ya, lumpur, bahkan ada bangkai gajah ditemukan ya, kemudian juga manusia yang juga ikut hanyut, hilang, rumah-rumah katut. Orang yang membangun rumah di situ gak pernah berpikir seperti itu. Gak pernah berpikir mereka. Mereka pikir ya aman-aman saja. Mereka yang membalak hutan atau menghabiskan ya hutan itu, memotong itu, gak pernah berpikir. Gak pernah siap mereka. Mereka hanya pesta pora, mendapatkan keuntungan karena di situ ada, katanya ada nikel dan emas. Diam-diam, hanya demi nikel dan emas, hanya demi perut, hanya demi jabatan, hanya demi pesta pora dan kemabukan. Ya, badai banjir bandang itu terjadi. Air yang seharusnya mengalir, ya, akhirnya membawa hanyut semua yang ada di dataran itu. Ini real para saudara. Baca koran, ikuti berita televisi. Gak ada yang sadar semuanya itu. Gak ada yang tahu. Mungkin hanya menyalahkan. Oh itu karena hujannya terlalu lebat. Oh itu karena musimnya memang ekstrim cuacanya. Oh itu memang ya,
semua. Ya. Siapa yang berani mengakui kitalah yang salah, kitalah yang keliru? Hanya orang-orang yang menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, anak-anakku, luar biasa kalau kita merenungkan kedatangan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Apa sih maknanya Tuhan Yesus datang kepada kita? Dia datang untuk menyelamatkan. Siapkah Anda untuk menjadi orang yang diselamatkan? Bangunlah dari tidur. Pakailah senjata terang dalam hidupmu. Jangan pesta murah dalam kemabukan. Jangan hidup dalam percabulan dan hawa nafsumu. Berkat Allah menyertai kita semua. Amin.